Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziti Agustin, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai transportasi dalam manajemen rantai pasok. Kenapa saya memilih materi tentang transportasi? Karena menurut saya transportasi ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dipersiapkan dan menjadi perhatian dalam manajemen rantai pasok. Sebelumnya saya akan share screen PowerPoint yang telah saya siapkan. Materi transportasi yang akan saya sampaikan kali ini, saya berdasarkan jurnal penelitian yang telah dilakukan, yang telah ditulis oleh Fisher ML pada tahun 1997, yang berjudul What is the right supply chain for your product? Isi dari jurnal ini, Fisher membagi produk menjadi dua kategori. Yang pertama adalah fungsional atau produk yang permintaannya stabil, bernilai rendah, dan juga kelompok inovatif, produk yang permintaannya tidak pasti dan juga bernilai tinggi. Relevansinya, produk bernilai tinggi dengan permintaan mendesak sebaiknya menggunakan transportasi yang cepat, misalnya udara. Sedangkan barang murah dan massal cocok dengan transportasi murah seperti laut atau truk. Jurnal internasional yang kedua adalah yang ditulis oleh Christopher M. Antowil DF pada tahun 2000 yang berjudul Supply Chain Migration from Lean and Functional to Agile and Customized. International Journal of Supply Chain Management. Isi dari jurnal ini adalah mengusulkan pemilihan strategi rantai pasok berdasarkan kebutuhan pasar. Contohnya yang pertama adalah lean supply chain, cocok untuk produk fungsional dan juga bernilai rendah, yang transportasinya murah. Dan untuk agile supply chain, cocok untuk produk bernilai tinggi dan juga tidak pasti. Relevansinya, produk yang bernilai tinggi dengan permintaan mendesak sebaiknya menggunakan transportasi cepat, misalnya udara. Sedangkan barang murah cocok dengan transportasi murah seperti laut atau truk. Selain internasional, jurnal nasional yang menjadi dasar dalam pemaparan materi kali ini adalah jurnal yang ditulis oleh Prasetyo B. dan Haryadi D. pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Pemilihan Moda Transportasi dalam Rantai Pasok Produk Elektronik. Isi dari jurnal ini adalah studi kasus pada perusahaan elektronik di Indonesia yang membandingkan efisiensi penggunaan transportasi udara versus darat dalam distribusi barang elektronik yang bernilai tinggi. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa penggunaan transportasi udara lebih mahal tetapi menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi karena pengirimannya tepat waktu. Jurnal nasional yang kedua adalah yang ditulis oleh Rahmawati A. dan Siregarha pada tahun 2022 yang berjudul Strategi Rantai Pasok Produk FMCG di Indonesia. Isi dari jurnal ini adalah produk seperti sabun, makanan ringan, dan juga bohlam LED memerlukan strategi efisiensi karena volume besar dan juga marginnya tipis. Rekomendasinya, menggunakan moda transportasi murah seperti laut atau truk dan memperkuat jaringan gudang regional untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengapa transportasi itu penting. Karena yang pertama adalah transportasi ini merupakan penghubung antara titik-titik dalam rantai pasok. Misalnya distributor ke produsen ke distributor, pemasok ke pabrik, pabrik kemudian didistribusikan ke gudang, gudang didistribusikan kepada konsumen akhir, di mana dalam setiap pendistribusian ini memerlukan transportasi. Peran transportasi yang kedua adalah menjamin ketersediaan produk. Jadi dengan transportasi ini menjamin bahwa produk akan tersedia di tempat dan waktu yang tepat dan menghindari kekurangannya stok. Peran yang ketiga adalah efisiensi biaya dan waktu. Karena pemilihan moda transportasi yang tepat tentunya dapat meningkatkan efisiensi biaya dan juga waktu, serta menekan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Peran yang keempat adalah transportasi mendukung strategi pelayanan pelanggan. Contohnya mungkin dengan layanan yang cepat dan andal dengan pengiriman yang tepat waktu. Peran transportasi yang kelima adalah fleksibilitas dalam penyaluran produk. Dengan transportasi, produk dapat disalurkan menyesuaikan rute dan juga mode pengiriman sesuai kondisi pasar, permintaan pelanggan, atau kondisi geografis tertentu. Jadi lebih fleksibel. Peran transportasi yang keenam adalah pengelolaan persediaan. Dengan transportasi, perusahaan dapat mempengaruhi tingkat persediaan yang harus disimpan di setiap titik dalam rantai pasok, seperti di gudang, pabrik, atau langsung ke konsumen akhir. Sehingga perusahaan dapat menyimpan persediaan dalam jumlah minimum. Peran transportasi yang ketujuh adalah dukungan terhadap global supply chain, memungkinkan perusahaan untuk mengimpor bahan baku dan juga mengekspor produk ke pasar global. Dengan transportasi ini ya, distribusi dan juga pasar barang itu akan menjadi semakin luas. Nah, transportasi ini tidak hanya terdiri dari satu jenis, terdiri dari banyak jenis, dari darat, laut, maupun udara. Mungkin kita bahas dulu yang transportasi darat. Transportasi darat untuk pengiriman barang itu biasanya menggunakan truk. Truk ini cocok untuk barang-barang dalam jumlah kecil hingga menengah, pengiriman regional atau lokal. Contoh barang yang dikirim menggunakan truk itu adalah produk retail, makanan kemasan, barang elektronik, pakaian, ataupun alat rumah tangga. Kemudian transportasi darat yang kedua adalah kereta api. Nah, ini biasanya untuk pengiriman jenis kargo. Cocok untuk barang dalam jumlah besar dan berat untuk jarak jauh di daratan. Contohnya seperti bisa sepeda motor. Nah, itu bisa dikirim menggunakan kereta api. Contoh barangnya untuk kereta api bisa ini batu bara, baja, bahan bangunan, hasil pertanian, mobil. Nah, ini ada barang-barang yang kemasannya besar ini dapat dikirimkan melalui transportasi kereta api. Kemudian untuk transportasi laut adalah kapal laut. Pengiriman dengan kapal laut ini cocok untuk barang yang dalam jumlah besar, ekspor impor antar negara atau antar pulau. Contoh barangnya adalah kontainer yang berisi bahan baku industri, kendaraan bermotor, bahan kimia cair, hasil pertambangan, furnitur. Jadi biasanya barang-barang ini akan dikemas di kontainer-kontainer yang kemudian dikirimkan menggunakan transportasi laut, yaitu kapal. Kelebihan dari transportasi laut ini biayanya relatif rendah untuk volume yang dikirimkan bisa besar. Namun kekurangannya adalah waktu tempuhnya menjadi lebih lama karena harus melewati lautan. Kemudian untuk transportasi udara, atau pesawat ya, cocok untuk barang-barang yang bernilai tinggi, ringan dan atau membutuhkan pengiriman cepat. Contohnya adalah elektronik seperti laptop atau smartphone, lalu obat-obatan, spare part mesin, barang mode eksklusif, dokumen penting. Kelebihannya adalah waktu pengirimannya jauh lebih cepat daripada mode transportasi darat dan juga laut. Dan pengiriman dengan menggunakan udara ini ideal, cocok untuk barang-barang yang membutuhkan pengiriman cepat ya, jadi yang barang yang sensitif waktu. Kemudian transportasi yang keempat adalah transportasi pipa. Transportasi pipa ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang cair atau gas dalam jumlah besar dan juga kontinu atau terjadi berkelanjutan. Contoh barangnya itu adalah minyak mentah, gas alam, air, bahan kimia cair. Yang mungkin kita bisa lihat dan juga sering melihat pipa minyak bumi dan juga gas yang diambil dari laut, yaitu menggunakan transportasi pipa. Kelebihannya ini efisien untuk transportasi yang terjadi terus-menerus dan juga dalam jangka panjang. Transportasi yang kelima adalah transportasi multimoda atau multimodal transport. Ini merupakan jenis transportasi yang menggabungkan beberapa jenis transportasi yang sudah kita bahas tadi. Jadi bisa gabungan dari 2 atau lebih moda transportasi untuk efisiensi biaya dan waktu. Contohnya mungkin dalam pengiriman batu bara.
pengiriman batu bara dari lahan tambang itu dikirimkan menggunakan truk, lalu di pelabuhan beralih dikirimkan melalui kapal laut. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya satu jenis transportasi, tapi gabungan dari beberapa jenis transportasi. Nah, contoh penggunaannya itu adalah barang dari luar negeri dikirim lewat kapal laut, lalu diteruskan lewat truk ke gudang. Nah, ini kan transportasi laut, lalu beralih menjadi transportasi darat. Contoh lainnya adalah produk elektronik dari Jepang dikirim ke Indonesia via pesawat, lalu dikirimkan lagi ke pelosok-pelosok di pelosok daerah di Indonesia menggunakan truk atau transportasi darat. Nah, ini dia. Ini adalah transportasi darat ya. Truk mungkin kita sering mendengar beberapa merek ya, seperti Lala Move, Delivery, banyak ada uh, Grab juga ada ya, GoBox juga ada. Jadi sekarang sudah banyak sekali transportasi darat yang bisa dipilih. Kemudian ini ada multimodal, ya, multimodal transportation tadi yang menggabungkan beberapa jenis. Ada udara, darat, laut. Nah, ini pengiriman menggunakan pesawat, lalu ada yang pengiriman kargo dengan kereta api, pipa, dan juga kapal laut. Nah, lalu bagaimana metode pemilihan transportasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien? Ada beberapa strategi yang bisa dilaksanakan. Ini strategi manajemen rantai pasok yang berdasarkan nilai barang dan juga karakteristik permintaan. Yang pertama adalah barang yang bernilai tinggi dan bersifat permintaan khusus, contohnya alat pacu jantung. Nah, strategi pengirimannya adalah menggunakan transportasi yang cepat seperti pesawat, yaitu lewat jalur udara. Karena nilai barang ini tinggi dan juga seringkali merupakan barang yang sensitif waktu atau butuh pengiriman yang cepat. Kemudian memusatkan fasilitas dan persediaan di satu lokasi agar biaya penyimpanan dan logistik tetap rendah. Tujuannya adalah responsivitas tinggi terhadap kebutuhan pelanggan yang mendesak, sehingga pelanggan akan cepat mendapatkan barang yang mereka minta, dan juga menjaga efisiensi biaya karena stok barang bernilai tinggi tidak disebar ke banyak tempat, jadi memang hanya sesuai permintaan biasanya. Nah, kelebihannya adalah pengendalian stoknya lebih mudah, menghindari pemborosan karena stok tersebar, dan cepat tanggap terhadap permintaan dengan pengiriman cepat. Kemudian strategi untuk barang yang bernilai rendah dan juga permintaan yang tinggi, contohnya nih bohlam. Strategi manajemen rantai pasok yang pertama itu dengan mendekatkan persediaan ke pelanggan. Nah, misalnya itu dengan menempatkan gudang regional atau lokal di dekat pelanggan. Jadi gudangnya diperbanyak. Menggunakan transportasi berbiaya rendah. Berbiaya rendah tadi bisa menggunakan jalur darat, laut ya. Darat itu bisa truk atau juga kereta api, dan laut itu menggunakan kapal untuk pengisian kembali stok dari pabrik di negara berbiaya rendah. Tujuan dari manajemen rantai pasok ini adalah untuk menjaga ketersediaan barang di pasar yang memiliki permintaan tinggi. Nah, jadi barangnya akan selalu tersedia. Kemudian menekan biaya distribusi dan juga produksi. Jadi untuk barang yang bernilai rendah dan permintaan tinggi ini bisa sekaligus dikirimkan dalam jumlah yang banyak menggunakan mode transportasi yang rendah ke gudang-gudang yang telah disediakan, sehingga saat pelanggan membutuhkan atau uh, ada permintaan terkait barang tersebut, barang ini dapat cepat didistribusikan. Jadi tidak didistribusikan dari pabriknya, tapi dari gudang-gudang atau distributor. Kelebihannya adalah efisien untuk produk massal, menjaga harga tetap kompetitif, dan juga menjamin pasokan barang tetap stabil. Nah, ini adalah perbandingan dari barang yang bernilai tinggi dan juga bernilai rendah ya. Kalau untuk yang bernilai tinggi ini lokasi persediaannya terpusat, jadi hanya beberapa, tergantung yang dipusatkan ada berapa. Kemudian mode transportasinya untuk yang bernilai tinggi ini menggunakan jalur yang cepat, yaitu udara. Tujuan utamanya adalah responsif atau cepat sampai di pelanggan, efisien biaya stok. Untuk yang
Buat nilai rendah dan juga permintaannya tinggi, lokasi persediaan ini dekat dengan pelanggan, mode transportasinya menggunakan transportasi yang murah seperti laut, kereta, dan truk. Tujuannya untuk efisiensi, distribusi, dan harga. Nah, ini adalah gambar dari alat pacu jantung dan juga gambar dari bohlam. Jadi, kesimpulan apa yang dapat diambil? Pemilihan jenis transportasi harus mempertimbangkan yang pertama adalah jenis, nilai, dan karakteristik barang. Yang kedua adalah tingkat permintaan. Yang ketiga, jarak tempuh. Yang keempat, kebutuhan kecepatan layanan. Yang kelima, waktu pengiriman yang dibutuhkan. Yang keenam, biaya logistik. Dan yang ketujuh adalah ketersediaan infrastruktur. Ini merupakan strategi pemilihan jenis transportasi agar pengiriman dapat dilakukan dengan biaya yang minimal dan tetap efektif dan juga efisien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.